Shalom kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami melalui servis Ibadah Raya SMI Bandar Labuan. Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati berkat firman Tuhan yang telah disediakan untuk saya dan Anda semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberi atau memberi persepuluhan dan persembahan, Anda boleh lakukan itu melalui nomor akaun yang tertera di layar Anda saat ini. Melalui akaun Sidang Injil Borneo Bandar Labuan. Terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Berikutan dengan isu COVID-19 atau Coronavirus Disease, pihak gereja ingin memperingatkan kepada jemaat untuk terlibat sama dalam pencegahan penyebaran virus ini seperti berikut. Gunakan hai dari jauh atau letak tangan di dada sebagai tanda salam. Basuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat. Gunakan hand sanitizer atau pembasmi kuman. Ibu bapa diminta untuk menjaga anak-anak sekiranya mereka mempunyai sebarang gejala seperti berikut: hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tekak, demam, ada rasa yang tidak sehat. Akhir sekali, marilah kita meletakkan kepercayaan kita terus kepada Tuhan sebagai penyembuh kita. Mazmur 91 ayat 5 hingga 7 merupakan janji perlindungannya ke atas kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, oh percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya tetap dalam keadaan yang baik dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab sekalipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menghalang bagi kita untuk tetap fokus seperti mana kita beribadah di gereja atau di ruangan ibadah pada hari-hari sebelumnya. Kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang mengupayakan supaya ibadah raya kita tetap berjalan secara baik, walaupun tidak seperti biasa, tetapi setidak-tidaknya kita masih boleh beribadah bersama-sama melalui tim yang mengupayakan proses rekaman ini, khususnya untuk tim ibadah raya dan semua yang terlibat dalam mengupayakan supaya ibadah raya ini dapat dijalankan. Pada pagi hari ini kita sekali lagi mau mendengar firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu komitmen. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita selalu atau biasa mendengar mengenai dengan perkataan komitmen ini. Biasanya komitmen ini difahami sebagai tanggung jawab, di mana setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing, sebab
setiap kita, tidak ada sesiapapun yang terlepas dari tanggung jawab. Dan oleh sebab setiap orang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, maka dia tidak boleh mengabaikan atau melalaikan tanggung jawab tersebut. Biasanya orang akan berpikir mengenai dengan komitmen atau yang disebut sebagai komitmen itu hanya memberikan pengertian secara biasa-biasa. Tetapi sebenarnya komitmen menurut Alkitab bukanlah satu perkataan yang biasa-biasa saja, melainkan dia memberikan satu pengertian yang begitu berat. Komitmen tidak seharusnya difahami secara biasa-biasa, melainkan harus dilihat dari segi makna secara mendalam. Apakah dengan penggunaan biasa-biasa saja ataupun menurut apa kata Alkitab? Sebab itu saudara, mari kita belajar mengenai dengan perkataan komitmen ini dari sudut sebutan secara umum dan juga menurut Alkitab. Menurut sebutan umum, komitmen ini bermaksud perjanjian antara dua pihak. Ia melibatkan dua belah pihak yang bersetuju terhadap satu perkara, dan itu disebut sebagai komitmen. Tidak ada yang terlepas mengenai dengan komitmen. Kedua-dua belah pihak harus terikat dengan perjanjian, dan perjanjian yang dibuat itu adalah dalam bentuk bertulis atau secara bertulis, sebagai landasan yang kuat untuk menghindari dari terjadinya pengingkaran perjanjian. Sehingga apabila seseorang atau sebelah pihak yang mengingkari perjanjian tersebut, akan dikenakan penalti atau hukuman dari pengingkaran tersebut. Biasanya dalam membuat perjanjian ini terjadi dalam satu-satu perkara, sepertinya dalam pertunangan sebelum ada pernikahan harus mengikat pertunangan terlebih dahulu, dan dalam pertunangan itu ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sekiranya terjadi pengingkaran dari kedua belah pihak, maka akan dikenakan denda atau yang seumpamanya. Contoh yang lain juga, perjanjian yang dibuat antara bank yang menjadi pemberi pinjaman dan juga orang yang berhutang disebut sebagai peminjam. Orang yang membuat pinjaman dikenakan perjanjian, dan perjanjian itu mengikat antara bank dengan peminjam, supaya apabila terjadi pengingkaran dari perjanjian tersebut, maka akan dapat dirujuk terma-terma perjanjian, sehingga setiap orang yang membuat pinjaman daripada bank, dari perjanjian itulah yang akan menjadi rujukan apakah bentuk penalti atau hukuman yang diberikan kepada peminjam tersebut. Sementara dalam Alkitab, komitmen ini adalah berbicara atau memberikan beberapa pengertian. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Matius 5 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, kerana langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, kerana bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, kerana Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, kerana engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Komitmen menurut Alkitab ini sebenarnya bermaksud sumpah. Dan menurut Alkitab, sumpah itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Selain tidak boleh diucapkan sembarangan, alasan kenapa sumpah itu tidak boleh diucapkan sembarangan, sebab sumpah itu mendatangkan hukuman. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 dicatatkan di sana, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dalam arti kata lain, apabila bersumpah, maka sumpah itu mendatangkan hukuman. Selain daripada itu juga, menurut Alkitab, sumpah itu adalah berbicara tentang mentaati. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam ajarannya, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Dan itu adalah berbicara mengenai dengan ketaatan. Hal itu terkait dengan mentaati dari seseorang yang lebih rendah kepada seorang yang lebih tinggi. Sebab itu jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sumpah, karena itu mendatangkan hukuman kepada setiap orang yang bersumpah. Ingat bahwa sumpah itu juga mengikat setiap orang yang mengucapkan sumpah. Kalau demikian, bagaimana kita mau memahami mengenai dengan komitmen dan bersumpah? Apakah kita perlu berkomitmen atau bersumpah? Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita tidak perlu mengucapkan sumpah. Ada alasannya kenapa kita tidak perlu mengucapkan sumpah. Sebab sesungguhnya sumpah seperti mana yang telah dijelaskan sebentar tadi, ia sangat memberikan kesan yang tidak sedikit kepada setiap orang yang mengucapkan sumpah. Melainkan kita perlu berkomitmen. Sebab kenapa? Komitmen sudah ada sebelumnya. Komitmen hanya perlu dilakukan sebab komitmen adalah sudah ada dan telah ditetapkan oleh Allah. Komitmen ini bersumber dari Allah. Dialah yang telah menetapkan dari dirinya untuk semua orang. Dan komitmen ini berlaku antara Allah dengan manusia. Komitmen itu bukan
diwujudkan, bukan ditetapkan, bahkan bukan bersumber dari manusia, melainkan semuanya bersumber dari Allah. Komitmen adalah dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Dan oleh sebab itu, komitmen ini berbicara mengenai integritas diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih baru. Seperti kata dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, komitmen ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia diciptakan, komitmen itu sudah ada. Karena itu adalah bersumber dari Allah. Dan komitmen itu diberikan, didelegasikan oleh Allah kepada manusia, supaya hal yang sama itu juga dilakukan oleh manusia demi Allah, kepada Allah. Oleh sebab itu, komitmen menuntut ketundukan terhadap pemilik yang memiliki. Dalam Imamat 20 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara-saudara, ayat ini berbicara mengenai dengan ketetapan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan apa yang ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ialah mengenai dengan kekudusan. Allah menuntut kekudusan dari bangsa Israel, sebab mereka adalah miliknya, yang telah Dia pisahkan dari apapun hal-hal yang jahat yang ada di persekitaran kehidupan bangsa Israel. Itu menyatakan tentang kepemilikan Allah terhadap bangsa Israel. Dan hari ini kita adalah miliknya Tuhan, dan oleh sebab Tuhan yang memiliki atas hidup kita, maka Dia menuntut komitmen daripada kita dalam soal kekudusan. Kekudusan itu merupakan komitmen dari setiap orang yang sudah dimiliki oleh Allah, dan kekudusan itu dilakukan secara bertanggung jawab oleh semua orang yang mengaku dirinya adalah umat Tuhan. Dan dalam hal ini menuntut komitmen yang sungguh-sungguh dari semua umat Tuhan. Sebab umat Tuhan adalah dimiliki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara dengan komitmen dalam tanggung jawab, hari ini sekalipun kita dalam keadaan yang belum pulih sepenuhnya dari wabak yang masih berisiko, berpotensi untuk menular dan membuatkan kita masih terkurung serta tidak diperbolehkan untuk beribadah seperti biasa. Namun itu tidak boleh mengurangi tanggung jawab kita sebagai bahagian daripada komitmen kita. Sepertinya dalam hal memberikan persepuluhan, memberikan uang persembahan. Karena itu adalah komitmen yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang
yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu menyatakan kebertanggungjawaban kita dalam hal keuangan kita. Sekalipun kita tidak beribadah secara tatap wajah, tetapi kita masih perlu melaksanakan tanggung jawab kita seperti mana sebelumnya, dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak boleh lepas daripada komitmen yang harus kita bertanggung jawab atasnya. Kepemilikan sudah berlaku sejak lama sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, komitmen seperti mana yang dikatakan awal tadi, komitmen adalah dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Oleh kerana Allah sudah mempunyai komitmen dari awal dan didelegasikan kepada seluruh umat Tuhan yang adalah miliknya, maka setiap orang yang disebut sebagai miliknya memiliki tanggung jawab kepada Tuhan yang memilikinya. Dalam soal kepemilikan sudah berlaku sejak lama sebelumnya. Dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ini berbicara mengenai dengan doa Yesus kepada Bapa, di mana dia mengatakan seperti ini, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dalam ayat 10 ini Yesus membicarakan mengenai dengan kepemilikan. Dalam konteks ayat ini Yesus berbicara tentang murid-muridnya dan secara umum pengikut-pengikutnya yang begitu ramai. Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka, yaitu murid-muridnya dan seluruh pengikut yang lain, itu adalah milik Bapa dan juga merupakan miliknya. Yesus berbicara mengenai dengan kepemilikan. Allah yang adalah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya, segala sesuatu yang ada dalam dunia yang diciptakan dimiliki oleh Allah, bahkan dimiliki oleh Yesus. Dalam hal kepemilikan ini, Allah dan Yesus Kristus menyatakan tentang komitmen yang tidak pernah berubah, yang belum pernah berubah, yang tidak ada kurangnya, yang belum pernah berkurang, bahkan tidak akan berkurang. Dalam hal ini mengingatkan kepada kita yang adalah dimiliki oleh Allah. Kita tidak boleh mengurangi komitmen kita. Kita tidak seharusnya komitmen itu berkurang, melainkan komitmen itu sekurang-kurangnya dalam keadaan yang tetap. Seboleh-bolehnya komitmen itu terus-menerus bertambah-tambah. Sebab itu adalah sebagai bahagian daripada pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Dalam beberapa waktu yang singkat kita belajar mengenai dengan komitmen dan terkait dengan bersumpah. Dalam hal ini kita diperingatkan, kita cukup berkomitmen sebab komitmen itu sudah ada sebelumnya, tidak perlu mengucapkan sumpah. Sebab sumpah itu mendatangkan hukuman dan beberapa perkara yang akan dituntut dari kita. Sebab itu
Jangan sesekali bersumpah demi membenarkan diri. Biasanya, sumpah ini diucapkan oleh seseorang dengan maksud untuk membenarkan diri. Padahal tidak perlu mengucapkan sumpah kalau memang dia melakukan kebenaran, tidak perlu mengucapkan sumpah sekalipun. Biasanya orang akan mengatakan, saya bersumpah. Padahal tidak ada keperluan untuk mengucapkan sumpah. Semuanya dilakukan atau diucapkan semata-mata untuk membenarkan diri. Kebenaran itulah yang akan membela dan melindungi setiap orang yang melakukan kebenaran tanpa mengucapkan sumpah. Pada saat bersumpah, sumpah itu sudah mengikat engkau dan mendatangkan risiko besar terhadap diri Anda. Dalam arti kata lain, ada akibat terhadap orang yang mengucapkan kata sumpah ini. Sebab sumpah itu mengikat dan mendatangkan risiko besar terhadap orang yang mengucapkan sumpah apabila sumpah itu tidak benar-benar dilakukan. Sebab sumpah itu antara orang yang lebih rendah dengan orang yang lebih tinggi. Dalam pemahaman yang lain ialah orang yang lebih berdaulat berbanding orang yang tidak punya apa-apa. Yakni itu adalah mengenai antara Allah dengan manusia. Pada saat bersumpah, Anda tidak ada pilihan selain bertanggung jawab penuh terhadap sumpah, sama ada benar atau sebaliknya. Karena sumpah itu mengikat terhadap orang yang mengucapkan sumpah, maka dia perlu bertanggung jawab. Selama ucapan sumpah itu hanya untuk membenarkan diri, padahal dia melakukan hal yang sebaliknya, maka risiko itulah yang dia akan tanggung. Oleh sebab itu bersumpah tidak akan membuatkan Anda terselamat. Sebab Alkitab mengatakan sumpah itu mengikat tidak sekadar antara engkau dengan orang lain, tetapi lebih dari itu adalah dengan Allah. Jangan berpikir bahwa dengan mengucapkan sumpah, orang yang mengucapkan sumpah itu terselamat. Sebab dia mempunyai risiko besar terhadap ucapannya itu. Lebih baik berkomitmen, sebab berkomitmen untuk tetap konsisten dalam menjaga mulut kita setiap waktu untuk menghindari dari bersumpah. Kita harus menghindari mulut kita mengucapkan kata-kata sumpah, melainkan kita hanya perlu berkomitmen. Sebab berkomitmen itu adalah ikatan kita dengan Tuhan yang sudah mendelegasikan, sudah memberikan wewenang terhadap setiap orang antara Allah dengan seseorang yang menggelarkan dirinya umat Tuhan, bahkan digelar oleh Tuhan sebagai miliknya. Hindari dari bersumpah. Berintegritas dan menjaga integritas lebih baik berbanding bersumpah. Sebab itu saudara, sangat berkait rapat mengenai komitmen dan integritas diri. Dia tidak dapat dipisahkan, dia selalu berkait rapat. Komitmen dan integritas. Sebagaimana diucapkan, demikianlah apa yang seharusnya dilakukan dari ucapan. Karena dari ucapan itulah sebenarnya memberikan gambaran tentang integritas sesungguhnya. Setiap kita yang mengaku diri kita sebagai umat Tuhan, anak Allah, kita perlu
benar-benar berkomitmen terhadap perkataan kita itu, karena itu adalah mengenai dengan integritas kita sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan. Mari kita menjaga komitmen kita kepada Tuhan tanpa perlu bersumpah kepada Tuhan, karena komitmen itu sudah mengikat kita. Komitmen itu perlu dijaga dengan baik, dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada kata-kata yang kita ucapkan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada pada hari ini. Dimanapun Anda berada, tetaplah berkomitmen kepada Tuhan. Dalam apa keadaan sekalipun, tetaplah berkomitmen kepada Tuhan tanpa mengurangi komitmen kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya apa yang kami dengar menjadi pelajaran yang berguna bagi menuntun cara kami berpikir dan kebertanggungjawaban kami terhadap Tuhan melalui diri kami, dari cara kami berkata-kata, sebab dengan cara kami berkata-kata itu pun merupakan bahagian dari komitmen kami yang perlu kami bertanggung jawab atas kata-kata kami. Komitmen kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menerjemahkannya dalam bentuk ketaatan. Kami memiliki keterikatan yang begitu kuat dengan Tuhan, sebab Tuhan memiliki atas hidup kami, dan oleh karena kami dimiliki oleh Tuhan, maka kami tidak ada pilihan selain kami harus berkomitmen terhadap kepemilikan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu, penghiburan dan kekuatan. Tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, walau apa keadaan sekalipun. Komitmen untuk memelihara hubungan dengan Tuhan itu tidak pernah berkurang, bahkan tidak akan dikurangi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dari dewasa sampai kepada yang kecil, diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera Allah, perlindungan-Mu yang menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan